Halo sahabat channel Lansia Sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Di usia yang semakin matang, kesehatan tentu menjadi harta yang sangat berharga. Maka dari itu, yuk kita jaga bersama-sama dengan pengetahuan yang benar, alami, dan bermanfaat. Boleh dong, sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar, sahabat berasal dari kota mana, usia berapa, dan bagaimana kondisi kesehatan saat ini? Apakah sedang sehat, sedang pemulihan, atau sedang dalam masa menjaga pola makan? Kami ingin tahu dan mendengar cerita sahabat semua. Karena setiap komentar dan pengalaman sahabat adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi informasi yang bermakna. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya, sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Tidak hanya fisik yang kuat, tapi juga pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan semangat yang terus menyala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu tanaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sering ada di dapur, tapi khasiatnya luar biasa bagi kesehatan lansia. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah sereh, atau yang dalam bahasa asing dikenal sebagai lemongrass. Mungkin sebagian dari sahabat lansia sehat sudah tidak asing lagi dengan sereh. Ia biasa dicampurkan dalam masakan, dibuat minuman hangat, bahkan digunakan sebagai minyak gosok. Tapi tahukah sahabat, di balik aroma segarnya, sereh menyimpan puluhan manfaat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan para lansia? Tidak tanggung-tanggung, ada 45 manfaat sereh yang telah banyak dibuktikan secara turun-temurun dan juga mulai dibahas dalam dunia kedokteran modern. Mengapa kami memilih topik ini? Karena banyak sekali lansia yang mencari alternatif alami untuk menjaga kesehatan mereka. Obat herbal, jamu, dan rempah-rempah semakin dicari karena dianggap lebih aman, minim efek samping, dan bisa dipadukan dengan gaya hidup sehat lainnya. Dan sereh menjadi salah satu bintang utama dalam daftar itu. Mari kita mulai dengan sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu, tim kami bertemu dengan seorang ibu lansia berusia 68 tahun di daerah Magelang. Namanya Bu Karti. Setiap pagi, beliau selalu merebus air bersama batang sereh, sedikit jahe, dan sejumput kayu manis. Lalu air rebusan itu diminum hangat-hangat sambil menikmati udara segar pagi hari. Awalnya beliau minum itu karena sering masuk angin. Tapi setelah rutin selama beberapa bulan, tekanan darahnya jadi lebih stabil, nyeri sendi berkurang, dan kualitas tidurnya membaik. Dokternya pun membenarkan bahwa kandungan alami dalam sereh bisa mendukung proses tersebut. Itu hanya satu dari sekian banyak kisah nyata para lansia yang terbantu oleh kebiasaan sehat menggunakan sereh. Di usia lansia, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Fungsi organ mulai menurun, metabolisme melambat, sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu, dan masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, nyeri sendi, sulit tidur, hingga masalah pencernaan mulai sering muncul. Maka, dibutuhkan pendekatan holistik, yang artinya menjaga kesehatan dari berbagai sisi, makanan, minuman, pikiran, dan gerakan tubuh. Dan dalam pendekatan holistik inilah, sereh bisa menjadi salah satu pendukung alami yang hebat. Bagi sahabat lansia sehat yang belum tahu, sereh merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di Asia Tenggara. Batangnya panjang dan beraroma khas. Tapi yang paling menarik adalah kandungan aktif di dalamnya. Beberapa kandungan penting yang terdapat dalam sereh antara lain citral dan geraniol, yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Flavonoid, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Polifenol, senyawa pelindung sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C dan mineral penting seperti magnesium dan potasium. Senyawa alami yang bersifat diuretik, yaitu membantu pengeluaran cairan berlebih dari tubuh. Kandungan-kandungan inilah yang nantinya akan kita bahas lebih dalam di bab-bab selanjutnya, dikaitkan dengan manfaat nyata untuk tubuh lansia. Tapi sebelum masuk ke khasiat spesifiknya, mari kita refleksikan satu hal penting. Kesehatan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kebiasaan, dari apa yang kita konsumsi, dari pola hidup, dan juga dari pengetahuan yang kita pelajari. Maka dari itu, video ini bukan hanya untuk sekadar menonton, tapi untuk dipraktikkan. Setiap informasi tentang manfaat sereh yang kami sampaikan nanti, bisa sahabat coba sendiri di rumah, dengan catatan, tetap berkonsultasi dengan dokter jika sedang menjalani pengobatan tertentu. Dalam beberapa menit ke depan, sahabat akan diajak menjelajahi satu persatu manfaat sereh yang terbukti bisa menurunkan tekanan darah secara alami, meningkatkan kekebalan tubuh,
meredakan nyeri sendi dan otot, mengusir stres dan gangguan tidur, memperbaiki pencernaan, membersihkan racun dalam tubuh, bahkan mencegah penuaan dini karena efek antioksidannya. Dan tidak hanya itu, kami juga akan bagikan cara mengolah serai yang benar, baik sebagai minuman, sebagai bahan pijat, hingga sebagai aromaterapi. Jadi, sahabat lansia sehat, siapkan secangkir teh atau air hangat, cari posisi duduk yang nyaman, dan simak video ini sampai selesai. Karena siapa tahu, informasi sederhana tentang serai ini bisa menjadi solusi alami bagi masalah kesehatan sahabat semua. Dan bila sahabat merasa video ini bermanfaat nantinya, jangan ragu untuk membagikan kepada anak, cucu, atau teman sesama lansia. Semoga kebaikan dari pengetahuan ini bisa menyebar luas dan menjadi pahala jariah yang tak terputus. Setelah ini, kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenal serai lebih dekat dari sejarah, kandungan kimiawinya, hingga peran pentingnya dalam tradisi pengobatan Asia sejak ratusan tahun lalu. Tetap bersama kami, karena perjalanan sehat alami kita baru saja dimulai. Sahabat lansia sehat, setelah kita tadi membuka dengan semangat dan refleksi penting tentang menjaga kesehatan di usia lanjut, kini saatnya kita mendalami lebih jauh tentang tanaman yang menjadi bintang utama dalam video ini, serai. Siapa sangka, tanaman yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap dalam masakan ini, menyimpan segudang rahasia alami yang menakjubkan. Mari kita kenali serai lebih dekat, mulai dari asal-usulnya, jenis-jenisnya, hingga kandungan aktif di dalamnya yang membuatnya menjadi salah satu rempah dengan potensi kesehatan luar biasa. Asal-usul dan sejarah serai. Serai, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Cimbopogon citratus, adalah tanaman tropis yang tumbuh subur di banyak wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Sejak ratusan tahun lalu, serai sudah menjadi bagian penting dalam tradisi kuliner dan pengobatan tradisional. Di Jawa, serai sering digunakan dalam jamu dan minuman hangat. Di Bali, serai menjadi bahan penting dalam boreh, ramuan tradisional yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Di India, serai dikenal dengan nama lemongrass dan digunakan dalam Ayurveda sebagai pelancar pencernaan dan penghilang racun. Sementara di Tiongkok, serai sudah lama digunakan dalam ramuan herbal untuk mengatasi demam, flu, dan stres. Artinya, serai bukan sekadar tanaman pelengkap, tetapi telah terbukti bertahan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya hidup sehat masyarakat timur. Kini, pengobatan modern pun mulai melirik manfaatnya. Jenis-jenis serai. Secara umum, ada 2 jenis serai yang dikenal luas. Serai dapur, Cimbopogon citratus jenis ini sering digunakan dalam masakan dan minuman herbal. Batangnya besar, beraroma tajam, dan memiliki rasa segar khas. Serai wangi, Cimbopogon nardus biasanya digunakan dalam pembuatan minyak atsiri atau minyak esensial. Serai wangi memiliki kandungan citronella yang tinggi dan sering dijadikan bahan utama pengusir nyamuk alami. Untuk tujuan konsumsi dan pengobatan dalam, serai dapur adalah pilihan utama karena lebih aman dikonsumsi dan memiliki rasa lebih ringan. Kandungan aktif dalam serai. Yang membuat serai sangat menarik dari sisi kesehatan adalah kandungan zat aktif alaminya. Tidak hanya 1 atau 2, tapi kombinasi beberapa komponen penting yang saling mendukung untuk menjaga dan memperbaiki fungsi tubuh, terutama pada lansia. Berikut adalah kandungan utamanya. 1. Citral. Citral adalah senyawa utama dalam minyak atsiri serai. Komponen ini memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Dalam penelitian modern, citral juga terbukti membantu meredakan nyeri dan membunuh beberapa jenis mikroba penyebab penyakit. 2. Geraniol dan limonene. Senyawa aromatik ini memberikan aroma segar pada serai dan berfungsi sebagai penenang alami. Ia juga membantu memperbaiki suasana hati, membuat rileks, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. 3. Flavonoid. Flavonoid merupakan antioksidan kuat yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, antioksidan sangat penting untuk mencegah penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, diabetes, serta penyakit jantung. 4. Polifenol. Senyawa ini membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta mengurangi risiko penyumbatan arteri. Sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap tekanan darah tinggi atau kolesterol. 5. Vitamin dan mineral. Serai juga mengandung vitamin C, magnesium, potasium, kalsium, serta zat besi dalam jumlah kecil yang bermanfaat untuk menunjang metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit. 6. Sifat diuretik alami.
Kandungan sereh mampu merangsang produksi urin secara alami, membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan. Ini sangat membantu bagi lansia yang mengalami pembengkakan atau tekanan darah tinggi. Dengan kandungan yang begitu kaya, tidak mengherankan jika sereh disebut sebagai rempah 1000 guna oleh banyak praktisi herbal. Pandangan dokter tentang sereh. Beberapa dokter spesialis herbal dan ahli gizi mulai membuka diskusi tentang sereh sebagai bagian dari gaya hidup sehat untuk lansia. Misalnya, menurut Dr. Yuliana Rahmat, SPGK, seorang ahli gizi klinis, sereh mengandung zat bioaktif yang bersifat adaptogen, artinya dapat membantu tubuh menyesuaikan diri terhadap stres fisik maupun psikologis. Jika dikonsumsi dalam takaran tepat, sereh bisa menjadi tambahan terapi yang aman untuk lansia. Sementara itu, penelitian dari Department of Pharmacology, Manipal University, India menyatakan bahwa citral dalam sereh memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, serta dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Artinya, penggunaan sereh sudah mulai diperhatikan dalam pendekatan integratif antara pengobatan tradisional dan modern, terutama sebagai terapi pendukung, bukan pengganti obat medis utama. Sereh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, kalau sereh begitu bermanfaat, bagaimana saya bisa menggunakannya sehari-hari? Nah, kabar baiknya, sereh sangat mudah diolah dan fleksibel penggunaannya. Beberapa contoh penggunaannya. Direbus dan diminum sebagai air sereh hangat. Dicampur dengan jahe, kayu manis, atau madu menjadi minuman herbal penambah daya tahan tubuh. Dihaluskan dan dicampur minyak kelapa sebagai minyak pijat. Dijadikan bahan aromaterapi alami untuk membantu tidur nyenyak. Digunakan dalam masakan sebagai bumbu utama, terutama dalam sup, tumisan, atau pepes. Namun ingat, penggunaan sereh tetap harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, apalagi bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki penyakit kronis. Selalu konsultasikan ke dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan herbal. Setelah mengenal sereh lebih dalam dari sejarahnya, kandungan zat aktif, hingga pandangan medis, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yang sangat penting untuk lansia, yaitu khasiat sereh dalam menjaga kesehatan jantung. Karena seperti yang kita tahu, jantung adalah pusat kehidupan, dan pada usia lansia, menjaga jantung tetap sehat adalah prioritas utama. Maka, tunggu di bab 3 ya, sahabat. Kita akan membahas bagaimana sereh membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan memperkuat pembuluh darah berdasarkan penelitian dan testimoni nyata dari para lansia di Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Setiap detakan jantung memastikan seluruh tubuh kita mendapatkan oksigen dan nutrisi penting. Maka tidak heran, menjaga kesehatan jantung menjadi salah satu prioritas utama, terutama bagi para lansia. Usia yang semakin bertambah membawa risiko peningkatan tekanan darah, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, dan bahkan gagal jantung. Kabar baiknya, alam telah menyediakan berbagai solusi alami yang dapat membantu merawat kesehatan jantung. Salah satu solusi yang murah, mudah diakses, dan kaya manfaat adalah sereh. Dalam bab ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana sereh bekerja untuk mendukung kesehatan jantung lansia, berdasarkan kandungan aktifnya, penelitian ilmiah, dan testimoni lansia yang merasakan manfaatnya secara langsung. Mengapa lansia rentan dengan masalah jantung? Sebelum masuk ke manfaat sereh, mari kita pahami dulu mengapa kesehatan jantung menjadi isu utama bagi usia lanjut. Beberapa faktor penyebab umum antara lain, penurunan elastisitas pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar, peningkatan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida, akumulasi plak pada dinding arteri, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan makan tinggi lemak jenuh, stres kronis, yang diam-diam memperberat kerja jantung. Semua faktor ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, hingga gagal jantung jika tidak dicegah sejak dini. Dan disinilah peran penting dari gaya hidup sehat, termasuk konsumsi rempah-rempah seperti sereh. Sereh sebagai penurun tekanan darah alami. Salah satu khasiat paling terkenal dari sereh adalah sifat diuretiknya. Diuretik artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium melalui urin. Ini sangat penting bagi penderita hipertensi, karena volume darah yang berlebih bisa memicu peningkatan tekanan dalam pembuluh darah. Dalam studi yang dilakukan oleh Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, disebutkan bahwa ekstrak sereh secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada hewan percobaan,
dengan cara memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan pengeluaran natrium dari tubuh. Bagi lansia yang mengalami hipertensi ringan, konsumsi air rebusan serai 1-2 kali seminggu dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Namun tentu tetap harus diawasi dan tidak boleh menggantikan obat dari dokter tanpa persetujuan. Menurunkan kolesterol secara alami. Kolesterol tinggi menjadi salah satu faktor risiko terbesar penyakit jantung, terutama kolesterol LDL yang bisa menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak ini lama-lama akan menyempitkan arteri dan mengganggu aliran darah ke jantung dan otak. Serai memiliki kandungan flavonoid dan senyawa antioksidan kuat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Food and Chemical Toxicology menyebutkan bahwa tikus yang diberi ekstrak serai selama 21 hari menunjukkan penurunan kadar kolesterol total secara signifikan. Mekanismenya adalah melalui peningkatan metabolisme lipid dalam hati dan mencegah oksidasi kolesterol LDL. Di lapangan, banyak lansia yang rutin mengonsumsi air serai tanpa gula merasakan efek yang positif. Salah satunya adalah Pak Roni, usia 72 tahun dari Purwakarta. Sebelumnya beliau memiliki kolesterol di atas 240 mg/dl dan sering merasa cepat lelah. Setelah mengonsumsi air serai hangat 2 kali seminggu selama 2 bulan, kadar kolesterolnya turun menjadi 195 mg/dl, ditambah dengan diet sehat dan olahraga ringan. Membersihkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Salah satu kekuatan utama serai adalah kemampuannya dalam mendukung kelancaran peredaran darah. Sifat antioksidan dan anti peradangan yang terkandung dalam citral dan polifenol membantu memperbaiki dinding pembuluh darah yang rusak dan menjaga fleksibilitas arteri. Bagi lansia, menjaga sirkulasi darah yang baik berarti risiko stroke berkurang, sirkulasi ke otak tetap optimal, mencegah pikun. Kaki dan tangan tidak mudah kesemutan. Jantung tidak bekerja terlalu keras karena aliran darah lancar. Beberapa ahli gizi juga menyarankan kombinasi serai dengan kayu manis dan jahe untuk meningkatkan sirkulasi dan metabolisme tubuh secara menyeluruh. Mengurangi risiko pembekuan darah. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Thailand, ditemukan bahwa serai memiliki efek antiplatelet, yaitu menghambat penggumpalan darah secara berlebihan. Hal ini penting karena penggumpalan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Dengan mengonsumsi serai secara rutin dalam bentuk minuman herbal, dalam batas wajar, lansia bisa menurunkan risiko pembekuan darah yang berlebihan. Namun bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan serai dalam konsumsi harian. Relaksasi dan ketenangan, efek tidak langsung bagi jantung. Selain manfaat fisik, serai juga memberikan dampak positif secara emosional. Aroma khasnya terbukti menenangkan sistem saraf simpatik dan menurunkan hormon kortisol, hormon stres. Stres yang berkepanjangan merupakan pemicu utama tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung. Minum teh serai sebelum tidur atau menghirup aromanya melalui diffuser bisa membantu lansia merasa lebih tenang, memperbaiki kualitas tidur, dan menurunkan detak jantung berlebih akibat kecemasan. Cara konsumsi serai untuk kesehatan jantung. Berikut beberapa cara sederhana mengolah serai sebagai bagian dari gaya hidup lansia sehat. 1. Rebusan serai sederhana. Ambil 2 batang serai, memarkan. Rebus dalam 500 ml air hingga mendidih. Minum hangat tanpa gula, 2-3 kali seminggu. 2. Infused water serai. Potong serai kecil-kecil. Masukkan ke dalam botol air mineral. Diamkan di kulkas 6 jam, lalu minum segar. 3 serai jahe untuk pelancar peredaran. 1 batang serai, 1 ruas jahe air panas. Seduh 5-10 menit. Minum pagi hari atau sore menjelang tidur. 4. Aromaterapi serai. Teteskan minyak serai ke diffuser. Nyalakan di kamar 30 menit sebelum tidur. Kesaksian para lansia. Beberapa sahabat lansia sehat yang mengirimkan testimoni melalui email dan komentar menyebutkan, "Saya dulu sering pusing dan kaki sering kram. Setelah rajin minum air serai, badan terasa lebih ringan." Bu Ani, 65 tahun, dari Surabaya. "Dulu jantung saya kadang berdebar tiba-tiba, tapi sejak mulai minum wedang serai tanpa gula, rasanya lebih stabil." Pak Hashim, 70 tahun, dari Bantul. "Saya tidak suka obat kimia, tapi sejak minum rebusan serai dengan daun salam, tensi saya tidak lagi naik turun." Ibu Kartika, 68 tahun, dari Medan.
Testimoni seperti ini tentu tidak menggantikan penelitian ilmiah, tapi bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua untuk mencoba dan merasakan manfaatnya. Setelah kita mengenal bagaimana serai membantu menjaga kesehatan jantung, kini saatnya kita lanjutkan pembahasan ke manfaat berikutnya yang juga sangat dibutuhkan para lansia, yaitu mengatasi nyeri sendi dan masalah otot. Seiring bertambahnya usia, keluhan seperti lutut ngilu, otot kaku, dan tubuh mudah lelah menjadi tantangan harian. Nah, apakah serai juga bisa membantu di area ini? Simak selengkapnya di bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, banyak dari kita mulai sering merasakan nyeri lutut saat bangun tidur, linu di persendian setelah duduk terlalu lama, atau pegal-pegal di bagian punggung dan kaki setelah berjalan sebentar saja. Hal ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada lansia, dan seringkali membuat aktivitas harian terasa berat. Masalah pada sendi dan otot ini bisa disebabkan oleh peradangan ringan, inflamasi, yang terjadi secara alami seiring pertambahan usia, kehilangan pelumas alami sendi, cairan sinovial, yang membuat gerakan menjadi kaku, penurunan massa otot, sarcopenia, yang membuat tubuh terasa lemah, kalsifikasi atau pengeroposan tulang yang menyebabkan nyeri berkepanjangan. Meskipun banyak obat medis untuk mengatasi nyeri sendi dan otot, namun tidak sedikit dari para lansia yang mulai mencari alternatif alami, termasuk dari rempah-rempah. Salah satu yang terbukti efektif dan mudah digunakan adalah serai. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana serai membantu meredakan nyeri sendi, memperkuat otot, dan menjaga kelenturan tubuh lansia, serta bagaimana cara penggunaannya baik secara internal, diminum, maupun eksternal, dioles atau dipijat. Peradangan, musuh utama sendi lansia. Sebelum memahami manfaat serai, mari kita telaah lebih dulu penyebab utama nyeri sendi pada lansia, peradangan. Peradangan pada sendi bisa terjadi karena penyakit seperti osteoartritis, rematik, atau sekadar akibat gesekan berulang saat beraktivitas. Dalam kondisi ini, tubuh menghasilkan senyawa kimia yang memicu rasa nyeri, pembengkakan, dan kaku. Bila tidak diatasi, peradangan bisa membuat persendian mengalami kerusakan permanen. Nah, disinilah serai hadir sebagai antiinflamasi alami. Kandungan citral, mircene, dan geraniol dalam serai telah terbukti memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim penyebab peradangan. Dalam banyak studi farmakologi, senyawa ini mampu menurunkan produksi prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu rasa sakit. Pengalaman lansia, serai untuk redakan nyeri lutut dan pinggang. Mari kita simak sejenak kisah dari Ibu Warti, 67 tahun, yang tinggal di Mojokerto. Beliau mengeluhkan nyeri lutut yang cukup parah, terutama saat naik turun tangga atau saat bangun tidur. Obat dokter membantu, tapi kadang membuat lambungnya perih. Atas saran anaknya, beliau mencoba membuat ramuan air serai dan jahe untuk diminum 3 kali seminggu, dan juga membuat minyak oles dari rebusan serai yang dicampur minyak kelapa. Setelah 2 minggu, nyeri lutut berkurang, dan beliau bisa kembali berkegiatan ringan di kebun. Testimoni ini bukan satu-satunya. Di berbagai daerah, penggunaan serai sebagai obat luar dan dalam untuk sendi dan otot sudah menjadi tradisi, bahkan sejak masa nenek moyang kita. Serai sebagai minyak pijat penghilang linu. Salah satu penggunaan serai yang paling efektif adalah dalam bentuk minyak oles. Biasanya dikenal sebagai minyak serai atau citronella oil. Minyak ini mudah menyerap ke kulit, membawa efek hangat, dan membantu meredakan kekakuan otot. Berikut cara membuatnya sendiri di rumah. Resep minyak serai rumahan untuk sendi. Bahan: 5 batang serai segar, memarkan. 200 ml minyak kelapa atau minyak zaitun. 1 ruas jahe, opsional. Cara membuat: panaskan minyak di atas api kecil. Masukkan serai dan jahe yang sudah dimemarkan. Masak perlahan selama 15-20 menit hingga aroma serai keluar. Dinginkan dan saring. Simpan di botol kaca tertutup. Cara pakai: oleskan pada sendi atau otot yang nyeri. Pijat perlahan dengan gerakan memutar selama 10 menit. Ulangi 1-2 kali sehari. Manfaatnya tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah lokal, yang membantu mempercepat pemulihan jaringan otot yang tegang atau rusak. Air rebusan serai untuk mengurangi bengkak dan pegal. Minuman dari rebusan serai juga berfungsi sebagai antiinflamasi dari dalam. Sifat diuretik serai membantu mengurangi retensi cairan di sekitar persendian, sehingga pembengkakan bisa mereda. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami sendi bengkak karena asam urat atau rematik. Resep sederhana: 2 batang serai, memarkan. 1 ruas jahe.
300 ml air. Rebus hingga mendidih selama 10-15 menit. Minum hangat, tanpa gula. Bila dikonsumsi 2-3 kali seminggu secara rutin, ramuan ini bisa membantu mengurangi keluhan sendi, sekaligus memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan metabolisme tubuh. Sereh membantu mengendurkan otot yang tegang. Sering merasa punggung tegang setelah duduk lama? Atau leher terasa kaku saat bangun tidur? Hal-hal ini umum terjadi pada lansia yang beraktivitas ringan namun kurang bergerak. Minyak sereh bisa digunakan sebagai penghangat otot. Selain itu, efek aromaterapinya yang menenangkan membantu mengurangi ketegangan otot akibat stres. Beberapa fisioterapis bahkan menggunakan minyak sereh dalam terapi pijat relaksasi bagi pasien lansia. Efeknya membuat otot menjadi lebih lentur, peredaran darah lebih lancar, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Sereh untuk kesehatan tulang dan pencegahan pengeroposan. Meski tidak secara langsung mengandung kalsium dalam jumlah besar, sereh mengandung magnesium, fosfor, dan mineral lainnya yang berperan dalam kesehatan tulang. Senyawa antiinflamasi sereh juga membantu mencegah peradangan tulang dan sendi, yang dalam jangka panjang bisa mengurangi risiko osteoporosis. Bagi sahabat lansia yang mengalami gejala seperti lutut mudah lelah, kaki kesemutan, tubuh terasa lebih pendek, nyeri tulang belakang, maka mengombinasikan gaya hidup aktif, asupan makanan tinggi kalsium, serta konsumsi ramuan herbal seperti sereh bisa menjadi pilihan sehat jangka panjang. Catatan dokter, aman tidaknya sereh untuk sendi. Menurut Dr. Fadhil Wahyuni, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, terapi herbal seperti sereh bisa menjadi pelengkap terapi sendi dan otot, selama tidak digunakan berlebihan dan tidak menggantikan pengobatan utama. Efek hangat dari minyak sereh membantu relaksasi otot dan dapat digunakan dengan aman pada penderita osteoartritis ringan. Namun, beliau mengingatkan bahwa jika terjadi pembengkakan ekstrim atau nyeri yang tajam dan mendadak, wajib segera periksa ke dokter, karena bisa jadi merupakan gejala komplikasi yang lebih serius. Tips lain agar sendi dan otot tetap kuat di usia senja. Selain menggunakan sereh, sahabat lansia sehat juga bisa menjaga sendi dan otot dengan cara berikut. Olahraga ringan teratur, seperti jalan kaki, tai chi, atau senam lansia. Cukupi cairan tubuh, agar pelumas sendi tidak berkurang. Konsumsi makanan kaya kolagen, seperti sup tulang, ikan, atau suplemen. Perhatikan postur duduk dan tidur. Jangan terlalu lama dalam satu posisi. Gunakan bantal pemanas alami, bisa dari beras merah atau botol air hangat. Semua itu bila digabung dengan konsumsi atau pemakaian sereh, bisa memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Setelah kita membahas tuntas bagaimana sereh membantu meredakan nyeri sendi, menenangkan otot, dan meningkatkan mobilitas lansia, kini kita akan beralih ke area tubuh lain yang tak kalah penting, sistem pencernaan. Di usia lanjut, banyak lansia mengalami masalah seperti kembung, sembelit, dan gangguan lambung. Apakah sereh juga bisa membantu di sini? Tentu saja bisa. Di bab 5, menjaga pencernaan sehat dengan sereh, kita akan bahas bagaimana sereh membantu melancarkan perut, menenangkan lambung, dan memperbaiki metabolisme secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, banyak dari kita mulai sering merasakan nyeri lutut saat bangun tidur, linu di persendian setelah duduk terlalu lama, atau pegal-pegal di bagian punggung dan kaki setelah berjalan sebentar saja. Hal ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada lansia, dan seringkali membuat aktivitas harian terasa berat. Masalah pada sendi dan otot ini bisa disebabkan oleh peradangan ringan, inflamasi, yang terjadi secara alami seiring pertambahan usia, kehilangan pelumas alami sendi, cairan sinovial, yang membuat gerakan menjadi kaku, penurunan massa otot, sarcopenia, yang membuat tubuh terasa lemah, kalsifikasi atau pengeroposan tulang yang menyebabkan nyeri berkepanjangan. Meskipun banyak obat medis untuk mengatasi nyeri sendi dan otot, namun tidak sedikit dari para lansia yang mulai mencari alternatif alami, termasuk dari rempah-rempah. Salah satu yang terbukti efektif dan mudah digunakan adalah sereh. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana sereh membantu meredakan nyeri sendi, memperkuat otot, dan menjaga kelenturan tubuh lansia, serta bagaimana cara penggunaannya baik secara internal, diminum, maupun eksternal, dioles atau dipijat. Peradangan, musuh utama sendi lansia. Sebelum memahami manfaat sereh, mari kita telaah lebih dulu penyebab utama nyeri sendi pada lansia, peradangan. Peradangan pada sendi bisa terjadi karena penyakit seperti osteoartritis, rematik, atau sekadar akibat gesekan berulang saat beraktivitas. Dalam kondisi ini,
tubuh menghasilkan senyawa kimia yang memicu rasa nyeri, pembengkakan, dan kaku. Bila tidak diatasi, peradangan bisa membuat persendian mengalami kerusakan permanen. Nah, disinilah serai hadir sebagai antiinflamasi alami. Kandungan citral, mircene, dan geraniol dalam serai telah terbukti memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim penyebab peradangan. Dalam banyak studi farmakologi, senyawa ini mampu menurunkan produksi prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu rasa sakit. Pengalaman lansia, serai untuk redakan nyeri lutut dan pinggang. Mari kita simak sejenak kisah dari Ibu Warti, 67 tahun, yang tinggal di Mojokerto. Beliau mengeluhkan nyeri lutut yang cukup parah, terutama saat naik turun tangga atau saat bangun tidur. Obat dokter membantu, tapi kadang membuat lambungnya perih. Atas saran anaknya, beliau mencoba membuat ramuan air serai dan jahe untuk diminum 3 kali seminggu, dan juga membuat minyak oles dari rebusan serai yang dicampur minyak kelapa. Setelah 2 minggu, nyeri lutut berkurang, dan beliau bisa kembali berkegiatan ringan di kebun. Testimoni ini bukan satu-satunya. Di berbagai daerah, penggunaan serai sebagai obat luar dan dalam untuk sendi dan otot sudah menjadi tradisi, bahkan sejak masa nenek moyang kita. Serai sebagai minyak pijat penghilang linu. Salah satu penggunaan serai yang paling efektif adalah dalam bentuk minyak oles. Biasanya dikenal sebagai minyak serai atau citronella oil. Minyak ini mudah menyerap ke kulit, membawa efek hangat, dan membantu meredakan kekakuan otot. Berikut cara membuatnya sendiri di rumah. Resep minyak serai rumahan untuk sendi. Bahan: 5 batang serai segar, memarkan. 200 ml minyak kelapa atau minyak zaitun. 1 ruas jahe, opsional. Cara membuat: panaskan minyak di atas api kecil. Masukkan serai dan jahe yang sudah dimemarkan. Masak perlahan selama 15-20 menit hingga aroma serai keluar. Dinginkan dan saring. Simpan di botol kaca tertutup. Cara pakai: oleskan pada sendi atau otot yang nyeri. Pijat perlahan dengan gerakan memutar selama 10 menit. Ulangi 1-2 kali sehari. Manfaatnya tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah lokal, yang membantu mempercepat pemulihan jaringan otot yang tegang atau rusak. Air rebusan serai untuk mengurangi bengkak dan pegal. Minuman dari rebusan serai juga berfungsi sebagai antiinflamasi dari dalam. Sifat diuretik serai membantu mengurangi retensi cairan di sekitar persendian, sehingga pembengkakan bisa mereda. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami sendi bengkak karena asam urat atau rematik. Resep sederhana: 2 batang serai, memarkan. 1 ruas jahe, 300 ml air. Rebus hingga mendidih selama 10-15 menit. Minum hangat, tanpa gula. Bila dikonsumsi 2-3 kali seminggu secara rutin, ramuan ini bisa membantu mengurangi keluhan sendi, sekaligus memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan metabolisme tubuh. Serai membantu mengendurkan otot yang tegang. Sering merasa punggung tegang setelah duduk lama? Atau leher terasa kaku saat bangun tidur? Hal-hal ini umum terjadi pada lansia yang beraktivitas ringan namun kurang bergerak. Minyak serai bisa digunakan sebagai penghangat otot. Selain itu, efek aromaterapinya yang menenangkan membantu mengurangi ketegangan otot akibat stres. Beberapa fisioterapis bahkan menggunakan minyak serai dalam terapi pijat relaksasi bagi pasien lansia. Efeknya membuat otot menjadi lebih lentur, peredaran darah lebih lancar, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Serai untuk kesehatan tulang dan pencegahan pengeroposan. Meski tidak secara langsung mengandung kalsium dalam jumlah besar, serai mengandung magnesium, fosfor, dan mineral lainnya yang berperan dalam kesehatan tulang. Senyawa antiinflamasi serai juga membantu mencegah peradangan tulang dan sendi, yang dalam jangka panjang bisa mengurangi risiko osteoporosis. Bagi sahabat lansia yang mengalami gejala seperti lutut mudah lelah, kaki kesemutan, tubuh terasa lebih pendek, nyeri tulang belakang, maka mengombinasikan gaya hidup aktif, asupan makanan tinggi kalsium, serta konsumsi ramuan herbal seperti serai bisa menjadi pilihan sehat jangka panjang. Catatan dokter, aman tidaknya serai untuk sendi. Menurut Dr. Fadhil Wahyuni, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, terapi herbal seperti serai bisa menjadi pelengkap terapi sendi dan otot, selama tidak digunakan berlebihan dan tidak menggantikan pengobatan utama. Efek hangat dari minyak serai membantu relaksasi otot dan dapat digunakan dengan aman pada penderita osteoartritis ringan. Namun, beliau mengingatkan bahwa jika terjadi pembengkakan ekstrim atau nyeri yang tajam dan mendadak, wajib segera periksa ke dokter,
karena bisa jadi merupakan gejala komplikasi yang lebih serius. Tips lain agar sendi dan otot tetap kuat di usia senja. Selain menggunakan sereh, sahabat lansia sehat juga bisa menjaga sendi dan otot dengan cara berikut. Olahraga ringan teratur, seperti jalan kaki, tai chi, atau senam lansia. Cukupi cairan tubuh, agar pelumas sendi tidak berkurang. Konsumsi makanan kaya kolagen, seperti sup tulang, ikan, atau suplemen. Perhatikan postur duduk dan tidur. Jangan terlalu lama dalam satu posisi. Gunakan bantal pemanas alami, bisa dari beras merah atau botol air hangat. Semua itu bila digabung dengan konsumsi atau pemakaian sereh, bisa memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Setelah kita membahas tuntas bagaimana sereh membantu meredakan nyeri sendi, menenangkan otot, dan meningkatkan mobilitas lansia, kini kita akan beralih ke area tubuh lain yang tak kalah penting, sistem pencernaan. Di usia lanjut, banyak lansia mengalami masalah seperti kembung, sembelit, dan gangguan lambung. Apakah sereh juga bisa membantu di sini? Tentu saja bisa. Di bab 5, menjaga pencernaan sehat dengan sereh, kita akan bahas bagaimana sereh membantu melancarkan perut, menenangkan lambung, dan memperbaiki metabolisme secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, tidur nyenyak adalah salah satu anugerah paling berharga, terlebih bagi para lansia. Namun seiring pertambahan usia, kualitas tidur sering kali menurun. Banyak lansia yang mengeluh sulit tidur, sering terbangun di malam hari, mimpi buruk, atau bahkan terjaga sejak dini hari tanpa bisa kembali tidur. Dampaknya bukan hanya rasa lelah, tapi juga membuat tubuh mudah sakit, sulit berkonsentrasi, hingga memperparah penyakit yang sudah ada. Tak sedikit lansia yang akhirnya mengandalkan obat tidur. Padahal, penggunaan obat tidur jangka panjang memiliki efek samping yang serius, seperti kebingungan, risiko jatuh, hingga gangguan memori. Maka dari itu, pendekatan alami untuk mengatasi gangguan tidur menjadi pilihan yang lebih aman, dan disinilah peran sereh kembali bersinar. Sereh bukan hanya harum dan menyegarkan, tetapi juga memiliki efek relaksasi yang luar biasa, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam bab ini, kita akan bahas tuntas bagaimana sereh membantu sahabat lansia tidur lebih nyenyak, mengurangi stres, dan menjaga ketenangan pikiran secara alami. Mengapa lansia sering susah tidur? Untuk memahami manfaat sereh, kita harus mengetahui dulu kenapa tidur menjadi masalah bagi banyak lansia. Beberapa penyebab utamanya antara lain, perubahan hormon melatonin yang berperan mengatur siklus tidur bangun, masalah kesehatan kronis, seperti nyeri sendi, gangguan saluran napas, atau sering buang air kecil di malam hari, kecemasan dan stres, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri, kehilangan pasangan, atau menghadapi masalah keluarga. Kurangnya aktivitas fisik di siang hari membuat tubuh belum cukup lelah saat malam. Efek samping obat-obatan, seperti obat tekanan darah atau antidepresan. Semua faktor ini membuat tidur malam menjadi tidak berkualitas. Dan jika berlangsung terus-menerus, bisa mempercepat penurunan daya tahan tubuh, memperburuk tekanan darah, bahkan memicu depresi. Sereh sebagai relaksan alami. Sereh mengandung berbagai senyawa yang bekerja menenangkan sistem saraf. Yang paling utama adalah citral, komponen utama dalam minyak atsiri sereh. Citral memiliki sifat sedatif ringan, artinya dapat membantu menenangkan sistem saraf pusat tanpa membuat kantuk berlebihan seperti obat tidur kimia. Tak hanya itu, sereh juga mengandung myrcene, linalool, dan eugenol, senyawa aromatik yang mampu merangsang reseptor relaksasi di otak. Kombinasi senyawa ini bisa membantu menurunkan ketegangan otot, mengurangi aktivitas gelisah di malam hari, meningkatkan suasana hati yang stabil sebelum tidur. Studi dari International Journal of Molecular Sciences tahun 2020 menunjukkan bahwa aroma sereh membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, secara signifikan saat diuji pada subjek lansia. Hasilnya, subjek yang menghirup aroma sereh lebih cepat tertidur dan memiliki kualitas tidur lebih baik dibanding kelompok kontrol. Sereh dan manfaat untuk sistem saraf. Sereh juga memiliki efek menenangkan langsung terhadap neurotransmitter GABA, gamma aminobutyric acid, yaitu zat kimia otak yang bertugas menghambat aktivitas saraf berlebihan. Saat kadar GABA cukup, pikiran menjadi tenang, detak jantung melambat, dan tubuh siap untuk beristirahat. Efek ini mirip dengan obat tidur ringan, tapi tanpa efek samping berbahaya, seperti ketergantungan atau rasa pusing keesokan harinya. Sereh memberi ketenangan alami yang mendukung proses tidur dengan lembut. Minuman sereh untuk tidur lebih cepat. Sahabat lansia sehat bisa mencoba ramuan herbal sederhana berikut ini. Resep, teh sereh penenang malam.
Bahan: 1 batang sereh, memarkan. 1 iris jahe segar. 1 sendok teh madu, opsional. 300 ml air. Cara membuat: rebus sereh dan jahe selama 10-15 menit. Angkat dan diamkan hingga hangat. Tambahkan madu jika suka. Aturan pakai: minum 30 menit sebelum tidur. Jangan gunakan gula atau susu tambahan agar tidak mengganggu sistem pencernaan malam hari. Minuman ini membantu menghangatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan membuat transisi dari kondisi sadar ke fase tidur menjadi lebih mudah. Aromaterapi sereh, relaksasi lewat hirupan. Selain diminum, aroma sereh juga bisa digunakan sebagai terapi tidur. Cukup dengan minyak esensial sereh, lemongrass essential oil, dan diffuser, sahabat bisa menciptakan suasana kamar tidur yang damai dan nyaman. Cara pakai: teteskan 5-7 tetes minyak sereh ke dalam diffuser. Nyalakan 30 menit sebelum tidur. Atur pencahayaan kamar menjadi redup. Aroma sereh akan menyebar di ruangan, merangsang sistem limbik otak, bagian yang mengatur emosi dan ingatan, sehingga memberi efek tenang, damai, dan rasa nyaman. Bagi yang tidak punya diffuser, bisa juga meneteskan 1-2 tetes minyak sereh ke sapu tangan lalu diletakkan di dekat bantal. Pijatan ringan dengan minyak sereh untuk relaksasi. Untuk sahabat lansia yang sering merasa pegal atau nyeri ringan sebelum tidur, pijatan lembut dengan minyak sereh hangat bisa menjadi solusi alami. Manfaat pijat menggunakan minyak sereh: melancarkan aliran darah ke otot dan sendi, mengendurkan otot tegang akibat aktivitas seharian, membantu tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur dalam. Tips pemakaian: hangatkan sedikit minyak sereh yang dicampur minyak kelapa. Pijat lembut di area tengkuk, bahu, betis, dan telapak kaki. Rasakan kehangatan dan aroma segar yang menenangkan. Testimoni lansia yang merasakan manfaat tidur lebih nyenyak dengan sereh. Berikut beberapa cerita sahabat lansia sehat yang sudah membuktikan khasiat sereh dalam meningkatkan kualitas tidur mereka. Ibu Rahayu, 71 tahun, dari Pekalongan. Saya dulu susah tidur, kadang cuma bisa lelap 2 jam. Tapi sejak minum teh sereh sebelum tidur, sekarang bisa tidur sampai subuh, bangun juga lebih segar. Pak Hasan, 68 tahun, dari Bandung. Saya pakai minyak sereh untuk pijat kaki sebelum tidur. Awalnya iseng, tapi kok jadi nyenyak sekali tidurnya. Sekarang jadi kebiasaan tiap malam. Bu Fitri, 74 tahun, dari Banjarmasin. Saya taruh minyak sereh di diffuser. Aromanya enak banget, kayak di spa. Dulu saya sering terbangun jam 2 pagi, sekarang nggak lagi. Testimoni ini membuktikan bahwa solusi alami kadang lebih efektif dan menenangkan, terutama untuk gangguan yang bersifat psikis seperti insomnia dan kecemasan. Catatan dokter: bolehkah lansia dengan gangguan tidur menggunakan sereh? Menurut Dr. Hilda Arifin, SPKJ, seorang psikiater yang menangani gangguan tidur lansia, aromaterapi dan herbal seperti sereh sangat direkomendasikan sebagai pendekatan non-farmakologis untuk insomnia ringan hingga sedang. Apalagi bagi lansia yang rentan terhadap efek samping obat penenang. Namun beliau menekankan bahwa sereh bukan pengganti pengobatan gangguan tidur kronis. Lansia dengan kondisi medis seperti demensia, gangguan bipolar, atau depresi berat harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum terapi herbal. Jangan mencampurkan terlalu banyak jenis herbal dalam satu waktu, karena bisa saling berinteraksi. Jadi, gunakan sereh dengan bijak dan tepat dosis, agar manfaatnya bisa optimal. Tips tambahan agar lansia tidur lebih berkualitas. Selain menggunakan sereh, berikut beberapa tips alami lain yang bisa membantu sahabat lansia tidur lebih nyenyak. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari gadget dan cahaya terang 1 jam sebelum tidur. Mandi air hangat atau berendam kaki sebelum tidur. Hindari makan berat dan minum kopi di malam hari. Lakukan relaksasi ringan seperti zikir, doa, atau mendengarkan murotal. Jika semua dikombinasikan dengan minuman sereh hangat atau aromaterapi sereh, insyaAllah kualitas tidur sahabat lansia akan jauh lebih baik. Setelah membahas manfaat sereh untuk kualitas tidur dan stres, kita akan beralih ke peran penting sereh dalam memperkuat pertahanan tubuh lansia dari dalam, yaitu meningkatkan kekebalan dan mencegah infeksi. Di usia senja, sistem imun cenderung melemah dan mudah terserang flu, batuk, hingga infeksi saluran napas. Maka, simak lanjutan video ini dalam bab 7 sereh untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, kekebalan tubuh bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele.
Banyak lansia yang awalnya hanya mengalami flu ringan, tapi akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena infeksi berkembang menjadi pneumonia atau komplikasi lainnya. Ini terjadi karena sistem imun tubuh kita secara alami akan melemah seiring bertambahnya usia. Beberapa dari sahabat mungkin pernah merasakan bahwa dulu saat muda, flu cukup minum teh hangat dan istirahat sehari. Tapi sekarang, batuk kecil saja bisa bertahan lebih dari seminggu, atau pilek tak kunjung sembuh. Nah, inilah pentingnya menjaga daya tahan tubuh secara konsisten, bukan hanya saat sedang sakit, tetapi setiap hari, dan salah satu bantuan alaminya adalah sereh. Dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana sereh membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh lansia, melawan infeksi, serta mencegah peradangan berbahaya dalam tubuh. Kita juga akan mengulas beberapa resep, pandangan dokter, dan testimoni lansia yang telah merasakan manfaatnya. Mengapa kekebalan tubuh menurun saat usia bertambah? Sistem imun adalah pertahanan alami tubuh kita terhadap berbagai ancaman seperti virus, bakteri, jamur, dan bahkan sel-sel abnormal dalam tubuh. Namun, mulai usia 60 tahun ke atas, kekuatan sistem imun mulai mengalami penurunan akibat produksi sel darah putih menurun, terutama sel T dan sel B yang bertugas mengenali dan melawan kuman. Respons terhadap vaksin melemah, membuat perlindungan terhadap penyakit tertentu tidak sekuat dulu. Radikal bebas menumpuk, mempercepat kerusakan sel dan melemahkan pertahanan seluler. Gangguan nutrisi, karena kemampuan tubuh menyerap vitamin dan mineral tidak seoptimal sebelumnya. Itulah sebabnya, lansia rentan terkena penyakit seperti flu dan pilek berkepanjangan, infeksi saluran pernapasan, bronkitis, pneumonia, infeksi saluran kemih, luka yang sulit sembuh, peradangan kronis yang menyebabkan penyakit degeneratif. Maka dibutuhkan pendekatan alami dan holistik untuk menguatkan kembali sistem imun. Dan disinilah sereh menjadi sahabat setia lansia sehat. Kandungan aktif sereh yang meningkatkan kekebalan tubuh. Sereh bukan hanya harum dan menyegarkan, tetapi juga mengandung banyak senyawa bioaktif yang bekerja langsung mendukung sistem imun. Titel: bertindak sebagai agen antibakteri dan antivirus yang memperkuat pertahanan tubuh terhadap patogen berbahaya. Flavonoid dan polifenol, antioksidan kuat yang melindungi sel imun dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas. Vitamin C alami, membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan mempercepat penyembuhan. Sifat antiinflamasi, mencegah peradangan berlebihan yang dapat mengganggu fungsi imun dan memperparah penyakit. Efek diuretik ringan, membantu tubuh membuang racun dan zat-zat sisa metabolisme yang dapat melemahkan pertahanan tubuh. Semua komponen ini menjadikan sereh sebagai herbal imunomodulator, yaitu tanaman yang membantu menyeimbangkan respons sistem kekebalan tubuh, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sereh membantu melawan infeksi ringan. Dalam kondisi tertentu, tubuh lansia bisa terpapar infeksi ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau infeksi kulit. Sereh memiliki sifat antimikroba alami yang bisa membantu meredakan gejala dan mempercepat penyembuhan. Penelitian dari Journal of Applied Microbiology menunjukkan bahwa ekstrak minyak sereh mampu menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa, bakteri umum penyebab infeksi saluran napas dan kulit. Selain itu, uap panas dari rebusan sereh bisa digunakan sebagai inhalasi alami untuk meredakan hidung tersumbat, melegakan saluran pernapasan, dan mengurangi gejala flu. Resep sederhana, minuman imun booster dengan sereh. Berikut adalah minuman yang sangat cocok dikonsumsi para lansia saat cuaca dingin atau ketika daya tahan tubuh sedang menurun. Resep, wedang sereh penguat imun. Bahan, 2 batang sereh, memarkan, 1 ruas jahe, 1/2 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh madu murni, opsional, 400 ml air. Cara membuat, rebus sereh, jahe, dan kunyit dalam air hingga mendidih. Saring. Tambahkan madu saat hangat, bukan saat panas. Minum hangat pagi atau malam. Ramuan ini bekerja menenangkan tubuh, melawan radikal bebas, dan memberikan kehangatan yang mendalam. Cocok diminum rutin 2-3 kali seminggu. Aromaterapi sereh untuk perlindungan lingkungan. Selain dikonsumsi, aroma sereh juga berfungsi sebagai perlindungan lingkungan. Banyak lansia yang sensitif terhadap bau tidak sedap, polusi, atau asap rokok. Menggunakan diffuser sereh di dalam ruangan dapat membantu mensterilkan udara dari bakteri dan virus, mengusir nyamuk dan serangga yang berpotensi membawa penyakit, memberikan efek relaksasi dan meningkatkan suasana hati.
Tips: campurkan 5-7 tetes minyak sereh dengan 100 ml air di diffuser. Gunakan pagi hari untuk menyegarkan rumah, atau malam hari untuk relaksasi sebelum tidur. Testimoni sahabat lansia, lebih kuat dan jarang sakit berkat sereh. Berikut beberapa cerita nyata dari sahabat lansia sehat yang berhasil menjaga imunitas tubuh dengan bantuan sereh. Ibu Darmi, 65 tahun, dari Blitar. Dulu tiap musim hujan saya langganan batuk. Tapi sekarang rutin minum air sereh campur kunyit. Alhamdulillah sudah 2 tahun gak masuk angin. Pak Imam, 70 tahun, dari Semarang. Anak saya kasih diffuser sereh di kamar. Sejak itu, saya merasa udara lebih segar dan gak gampang flu. Bu Intan, 69 tahun, dari Palembang. Saya suka bikin infused water dengan sereh. Segar banget, dan badan rasanya enteng. Testimoni ini menunjukkan bahwa dengan perawatan yang tepat dan konsisten, kesehatan di usia senja tetap bisa optimal secara alami. Catatan dokter, bagaimana sereh berperan dalam penguatan imunitas? Menurut Dr. Danar Suryanto, SPPDKI, spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi, sereh termasuk tanaman yang memiliki sifat imunostimulan ringan, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kombinasi antara efek antibakteri dan antioksidan sangat membantu lansia dalam memperkuat perlindungan alami tubuh. Namun, beliau juga mengingatkan, jangan berlebihan mengonsumsi sereh jika memiliki gangguan ginjal atau dehidrasi. Jangan mengganti terapi utama atau vaksinasi hanya dengan herbal, karena herbal bersifat pelengkap. Tetap jaga pola makan, tidur, dan olahraga untuk hasil optimal. Tips lain agar kekebalan lansia tetap prima. Konsumsi cukup protein dan vitamin C. Tidur cukup minimal 6-7 jam per malam. Rutin bergerak ringan setiap hari. Kelola stres dengan doa, relaksasi, atau aromaterapi. Minum air putih minimal 6-8 gelas per hari. Bila semua tips tersebut dijalankan dengan tambahan manfaat dari sereh, maka sahabat lansia sehat bisa menikmati hari-hari dengan tubuh yang lebih kuat dan jarang sakit. Setelah kita mengetahui bagaimana sereh bekerja meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi secara alami, kini saatnya kita bahas manfaat yang mungkin belum banyak diketahui orang, yaitu penggunaan sereh dari luar tubuh untuk perawatan kulit, rambut, dan kebersihan lingkungan rumah. Jangan lewatkan kelanjutannya dalam bab 8 penggunaan luar sereh untuk kulit, rambut, dan kesehatan rumah. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab-bab sebelumnya kita telah membahas berbagai manfaat sereh untuk kesehatan dari dalam tubuh dari menjaga jantung, sendi, pencernaan, hingga sistem imun. Namun tahukah sahabat bahwa sereh juga memiliki manfaat besar bila digunakan secara eksternal? Tidak hanya untuk dikonsumsi, sereh bisa dimanfaatkan untuk perawatan kulit, rambut, hingga kebersihan lingkungan rumah. Khasiatnya dalam bentuk minyak atsiri, essential oil, maupun air rebusan sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita sebagai bagian dari kebersihan dan perawatan tubuh secara tradisional. Dalam bab ini, kita akan membahas secara rinci bagaimana penggunaan luar sereh dapat membantu merawat kulit lansia, mengatasi gangguan rambut, menjaga rumah tetap segar, dan sekaligus mencegah berbagai infeksi dari luar tubuh. Mengapa perawatan luar penting bagi lansia? Usia lanjut membawa banyak perubahan pada kulit dan rambut. Berikut adalah beberapa hal umum yang terjadi. Kulit menjadi lebih tipis dan kering, sehingga mudah luka atau iritasi. Proses regenerasi kulit melambat, membuat luka lebih lama sembuh. Produksi minyak alami kulit menurun, menyebabkan gatal atau bersisik. Rambut menipis dan mudah rontok karena penurunan hormon. Lingkungan rumah mudah menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, dan nyamuk yang berisiko memicu infeksi. Dengan memahami kondisi ini, maka penggunaan sereh sebagai solusi alami dari luar sangat layak dipertimbangkan. Aroma sereh yang khas, serta kandungan antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasinya, membuatnya cocok untuk lansia yang ingin merawat tubuh dan lingkungan tanpa bahan kimia keras. 1. Sereh untuk perawatan kulit lansia. Kulit lansia yang kering dan sensitif membutuhkan perawatan lembut. Sereh memiliki efek antibakteri, yang melindungi kulit dari infeksi akibat luka kecil. Anti jamur, yang membantu mengatasi gatal di sela-sela jari kaki dan lipatan kulit. Astringent alami, yang membantu mengecilkan pori-pori dan menjaga elastisitas kulit. Antioksidan, yang memperlambat penuaan kulit akibat paparan radikal bebas. Cara pemakaian. Air rebusan sereh untuk mandi. Rebus 4 batang sereh dalam 2 liter air. Setelah hangat, tuangkan ke bak mandi atau ember.
Gunakan untuk mandi sore atau malam. Kulit terasa segar, aroma tubuh menjadi harum, dan membantu tidur nyenyak. B. Toner sereh untuk wajah. Rebus 1 batang sereh dengan 300 ml air. Dinginkan dan simpan dalam botol semprot. Semprotkan ke wajah setelah cuci muka, pagi dan malam hari. Cocok untuk sahabat lansia yang ingin menyegarkan wajah tanpa bahan kimia. 2. Sereh untuk kesehatan kaki. Masalah kaki sering terjadi pada lansia, seperti gatal di sela jari kaki, kaki pecah-pecah, kuku menguning atau jamuran. Sifat anti jamur sereh dapat digunakan untuk merendam kaki secara rutin. Cara merendam kaki. Rebus 3 batang sereh dengan 1 liter air. Tambahkan garam laut, 1 sendok teh, untuk efek antibakteri tambahan. Rendam kaki selama 15-20 menit sebelum tidur. Ini membantu mengurangi bau kaki, meredakan gatal, dan membuat kaki terasa lebih ringan. 3. Sereh untuk merawat rambut. Kerontokan dan ketombe adalah masalah umum yang dialami oleh lansia. Rambut mulai tipis, kering, dan kulit kepala sering gatal. Minyak sereh bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi permasalahan ini. Manfaat minyak sereh untuk rambut. Merangsang folikel rambut agar tumbuh lebih kuat. Mengatasi ketombe akibat jamur di kulit kepala. Memberi efek menyegarkan dan relaksasi saat dipijat. Cara membuat minyak rambut sereh. Campurkan 5 tetes minyak sereh dengan 2 sendok makan minyak kelapa. Pijatkan ke kulit kepala 2-3 kali seminggu. Diamkan 30 menit. Lalu bilas atau keramas seperti biasa. Infuset water sereh untuk bilasan rambut. Rebus 2 batang sereh dan diamkan hingga hangat. Gunakan air rebusan untuk bilasan terakhir saat mencuci rambut. Rambut jadi lebih wangi, segar, dan terasa ringan. 4. Sereh sebagai pengusir nyamuk alami. Nyamuk bukan sekadar gangguan, tapi juga ancaman serius bagi lansia, terutama mereka yang tinggal di daerah tropis. Gigitan nyamuk dapat membawa virus seperti dengue, chikungunya, bahkan malaria. Aroma sereh yang mengandung citronellal dan geraniol sangat tidak disukai oleh nyamuk. Ini menjadikannya bahan dasar pengusir nyamuk alami yang aman untuk lansia, berbeda dengan obat nyamuk kimia yang bisa memicu sesak napas. Cara membuat semprotan pengusir nyamuk alami. Campurkan 10 tetes minyak sereh dengan 100 ml air dan 1 sendok teh alkohol, opsional. Masukkan ke dalam botol semprot. Semprotkan ke sudut ruangan, tirai, atau ke lambu sebelum tidur. Alternatif lainnya. Letakkan batang sereh yang dimemarkan di dekat tempat tidur atau jendela. Rebus sereh, dan uapnya akan mengusir serangga secara alami. 5. Sereh untuk menyegarkan ruangan. Sereh juga dikenal sebagai bahan aromaterapi penyegar ruangan alami. Rumah yang harum dan bebas bau lembab sangat berpengaruh pada kenyamanan dan ketenangan pikiran para lansia. Cara membuat pengharum alami. Rebus 3 batang sereh dalam 1 liter air. Tambahkan 1 iris jeruk nipis atau kayu manis. Diamkan hingga air menyebarkan aroma, lalu letakkan di sudut ruangan. Aroma ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan mengundang suasana damai dalam rumah. 6. Sereh untuk kesehatan lingkungan rumah lansia. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting, apalagi bagi lansia yang sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Rebusan atau semprotan sereh bisa digunakan untuk membersihkan lantai agar bebas jamur dan bakteri. Membersihkan perabot dapur dan kamar mandi agar tetap higienis. Menjaga kelembapan dan mengurangi jamur dinding. Tips. Campurkan rebusan sereh ke dalam ember pel. Gunakan kain bersih untuk mengepel lantai secara berkala. Aroma segar sereh akan memberi efek alami yang menenangkan, serta menambah kenyamanan dan keamanan dalam rumah. Testimoni lansia. Sereh untuk perawatan tubuh dan rumah. Berikut beberapa cerita nyata dari sahabat lansia yang telah merasakan manfaat sereh secara luar tubuh. Ibu Rohani, 68 tahun, dari Bogor. Saya suka mandi sore pakai air rebusan sereh. Tidur jadi nyenyak, kulit juga nggak gatal lagi. Pak Gino, 72 tahun, dari Klaten. Minyak sereh bikin sendiri untuk gosok kaki. Waktu gatal-gatal, langsung reda. Nyamuk juga kabur. Bu Salamah, 66 tahun, dari Denpasar. Saya semprot rumah pakai air sereh dan lemon. Jadi bersih, segar, dan gak banyak nyamuk. Cerita-cerita seperti ini adalah bukti bahwa sereh bukan hanya bermanfaat untuk tubuh bagian dalam,
tapi juga luar bahkan hingga ke lingkungan sekitar kita. Catatan dokter dan herbalis. Apakah aman digunakan di kulit? Menurut Dr. Sari Widyaningsih, M. Biomed, seorang herbalis klinis, minyak serai memiliki potensi luar biasa untuk perawatan kulit dan pengusir serangga, tapi harus digunakan dengan pengencer agar tidak menyebabkan iritasi. Beliau menyarankan, campurkan minyak serai dengan minyak pembawa, carrier oil, seperti minyak kelapa atau zaitun sebelum dioleskan langsung. Jangan digunakan pada luka terbuka. Hentikan pemakaian jika muncul kemerahan atau gatal. Dengan pemakaian yang bijak, serai sangat aman dan bermanfaat bagi lansia, terutama yang ingin menjalani hidup bersih dan sehat secara alami. Setelah kita mengenal penggunaan serai dari luar tubuh untuk kulit, rambut, dan kesehatan rumah kini, saatnya kita tutup rangkaian video ini dengan bab penutup yang merangkum semua manfaat, memberi tips konsumsi aman, dan membagikan pesan inspiratif agar sahabat lansia terus bersemangat menjalani hidup sehat secara alami. Mari kita lanjut ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita tentang 45 manfaat serai bagi kesehatan lansia menurut dokter. Perjalanan ini telah membawa kita menyelami manfaat serai dari berbagai sisi, dari jantung, sendi, pencernaan, sistem imun, kualitas tidur, hingga pemakaian luar untuk kulit, rambut, dan lingkungan rumah. Sungguh luar biasa, bukan? Tanaman sederhana yang mungkin tumbuh di halaman rumah atau sering kita lihat di pasar ternyata menyimpan segudang khasiat yang begitu dahsyat, terutama bagi para lansia. Di bab penutup ini, kita akan merangkum semua manfaat serai secara sistematis, memberi panduan konsumsi dan pemakaian yang aman, serta menutup dengan pesan penuh semangat agar sahabat semua terus menjalani hidup sehat secara alami dan penuh makna. Rangkuman 45 manfaat serai untuk lansia. Mari kita ulas kembali secara ringkas, dibagi berdasarkan kategori manfaatnya. 1. Kesehatan jantung. Menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Membantu mengurangi kolesterol jahat, LDL. Menurunkan risiko pembekuan darah. Menjaga kelenturan pembuluh darah. Meningkatkan sirkulasi darah secara merata. 2. Sendi, otot, dan tulang. Mengurangi nyeri rematik dan sendi. Meringankan pembengkakan pada lutut dan pergelangan. Menenangkan otot yang tegang atau kaku. Membantu mempercepat penyembuhan otot pasca aktivitas fisik. Mencegah peradangan kronis pada persendian. 3. Pencernaan dan metabolisme. Meredakan perut kembung dan masuk angin. Melancarkan buang air besar. Menenangkan perut yang gelisah atau mual. Mengatasi gangguan lambung ringan. Membantu menyeimbangkan flora usus. 4. Tidur dan kesehatan mental. Membantu tidur lebih nyenyak. Mengurangi rasa gelisah sebelum tidur. Menurunkan kadar hormon stres, kortisol. Merelaksasi pikiran secara alami. Meningkatkan kualitas tidur lansia secara umum. 5. Sistem kekebalan dan infeksi. Meningkatkan daya tahan tubuh. Membantu melawan flu dan batuk ringan. Mengurangi gejala demam alami. Melawan infeksi bakteri dan jamur. Membantu proses detoksifikasi tubuh. 6. Kesehatan kulit dan rambut. Membantu mengatasi kulit kering dan gatal. Menenangkan iritasi ringan di kulit lansia. Mengatasi jamur di sela kaki dan lipatan kulit. Mengurangi ketombe dan memperkuat akar rambut. Menjadikan kulit kepala lebih segar dan bebas gatal. 7. Aromaterapi dan lingkungan rumah. Mengharumkan ruangan secara alami. Mengusir nyamuk tanpa bahan kimia. Mengurangi bau tidak sedap di rumah. Menjaga suasana rumah lebih rileks dan damai. Membuat udara terasa lebih bersih. 8. Kesehatan emosional dan energi. Meningkatkan suasana hati, mood booster. Mengurangi rasa cemas atau panik. Menenangkan detak jantung berlebihan akibat stres. Memberi rasa segar di pagi hari. Membantu mengembalikan semangat saat lemas. 9. Fungsi harian dan keseimbangan umum. Menambah energi untuk aktivitas harian lansia. Menyeimbangkan kadar cairan tubuh. Efek diuretik. Menjaga tubuh tetap ringan dan tidak mudah lelah. Menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Mendukung gaya hidup lansia sehat dan mandiri. Betapa luar biasanya tanaman satu ini. Dari akar hingga aroma, serai benar-benar menjadi salah satu sahabat herbal yang layak dijadikan bagian dari keseharian. Tips konsumsi dan penggunaan serai secara aman. Meski alami dan sangat bermanfaat, serai tetap harus digunakan dengan bijak, terutama oleh lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Berikut beberapa panduan agar sahabat bisa memetik manfaat sereh tanpa efek samping. Dosis dan frekuensi aman. Untuk konsumsi air rebusan sereh, cukup 2-3 kali per minggu. Dalam bentuk teh, 1-2 gelas per hari, sebaiknya setelah makan. Untuk minyak oles, campur dengan minyak kelapa, gunakan maksimal 2 kali sehari. Hindari konsumsi berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi karena sifat diuretiknya. Siapa yang perlu waspada? Lansia dengan riwayat penyakit ginjal, karena sereh bersifat diuretik. Lansia dengan masalah lambung berat, GERD, parah konsumsi sereh harus dalam jumlah kecil dan dicampur bahan penyeimbang seperti madu atau jahe. Penderita alergi kulit, lakukan uji coba dulu sebelum menggunakan minyak sereh secara topikal. Interaksi obat. Sereh bisa memperkuat efek pengencer darah atau antihipertensi. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat dari dokter, selalu konsultasikan dulu sebelum rutin mengonsumsi herbal. Simpan dan olah dengan benar. Gunakan sereh segar jika memungkinkan. Simpan batang sereh di kulkas dalam wadah tertutup agar awet hingga 1 minggu. Untuk minyak sereh, simpan di botol kaca gelap dan jauhkan dari cahaya matahari. Inspirasi. Jadikan sereh bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tidak perlu ribet atau mahal. Berikut beberapa ide sederhana agar sahabat bisa menjadikan sereh sebagai bagian dari rutinitas harian lansia sehat. Pagi hari, minum air sereh hangat untuk detoks ringan dan semangat pagi. Siang hari, semprotkan aromaterapi sereh di ruangan untuk menyegarkan pikiran. Sore hari, gunakan air rebusan sereh untuk mandi atau merendam kaki. Malam hari, minum teh sereh atau gunakan diffuser sereh untuk tidur nyenyak. Akhir pekan, buat minyak oles sereh untuk pijat ringan di betis dan bahu. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan membentuk pola hidup alami dan berkualitas bagi sahabat semua. Kata penutup, sehat, mandiri, bahagia bersama alam. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, hidup sehat di usia senja bukan lagi sekadar impian. Dengan niat yang kuat, pengetahuan yang tepat, dan kebiasaan baik yang konsisten, sahabat bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sereh adalah simbol dari banyak hal, sederhana namun kuat, harum namun bersahaja, ringan tapi penuh manfaat. Seperti sahabat semua yang telah melewati banyak fase kehidupan tetap tangguh, tetap memberi semangat, dan tetap menjadi teladan. Kami berharap, setelah menonton dan menyimak video ini, sahabat tidak hanya tahu manfaat sereh secara teori, tapi juga mencoba mempraktikannya dengan bijak. Jadikan sereh sebagai salah satu teman baik dalam perjalanan menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Dan seperti biasa, jika sahabat merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, sahabat, atau komunitas lansia di sekitar Anda. Siapa tahu, informasi sederhana ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Terima kasih sudah mengikuti 9 bab pembahasan kita dari awal hingga akhir. Doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan tubuh yang sehat dan bugar, pikiran yang tenang dan bahagia, hati yang damai dan penuh syukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih bersama kami di channel yang peduli dan setia menemani perjalanan hidup sehat para lansia, channel Lansia Sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap alami bersama sereh.